Teman-teman Indofili Channel, jumpa lagi saya dengan Cak Irul. Pasti teman-teman sudah ini ya, nggak sabar nunggu kok belum upload video-video lagi. Ya sebenarnya banyak sih video-video yang kita buat tapi masih belum sempat untuk diupload. Nggak ada waktu untuk ngedit karena kesibukan kita teman-teman. Tapi ya udah, ini mumpung lagi ada temen yang baru datang dari Indonesia dan lagi fresh. Pasti teman-teman kepingin ini kan, denger cerita-cerita motivasi. Gimana sih orang-orang, masih ada nggak yang masuk ke Amerika setelah terpilihnya Presiden Presiden Donald Trump, kebijakannya yang mengkhawatirkan katanya. Ini buktinya, sebenarnya udah banyak dalam beberapa hari ini atau bulan ini aja udah saya jemput itu banyak sekali itu. Karena sebenarnya turis itu sebenarnya nggak apa-apa. Nah, nggak usah lama-lama lagi ya. Kita akan perkenalkan dengan teman yang baru datang ini. Kita korek-korek gimana kok sampai motivasinya datang ke Amerika di sini. Terus gimana ini ya Pak? Prosesnya dan pengalamannya semuanya pokoknya sampai masuk ke Amerika. Yuk kita kuliti, kita ajak ngobrol santai di podcast abal-abal kita ya. Podcast live, yuk. Wow, nice. Ini teman kita yang baru datang. Kita perkenalkan dulu ya teman-teman. Namanya siapa? Ini siapa namanya? Mas. Sobat Indofili, nama saya Mandor Tomo dari Ngunut Tulungagung. Dari Tulungagung itu Jawa Timur guys. Wih, di Ngunut itu daerah pegunungan ya Mas ya? Enggak, Cak. Kalau ya? Ngunut itu rata, Cak. Rata. Kota loh Ngunut Kota itu, Cak. Tulungagung guys. Wih, mantap. Ya, ini datang bersama ini ya, suami Ya. istri. Iya, bersama istri saya. Ini teman-teman yang ada di Indonesia terutama ya, ini pasti kepingin ini apa Mas, kepingin cerita, kepingin tahu ceritanya nyampe di sini bagaimana semuanya itu. Nah ini saya mewakili dari teman-teman itu mau wawancara lah itu ngobrol dengan sampean pengalaman biar teman-teman yang di Indonesia itu dapat motivasinya untuk kesini itu. Karena banyak yang takut, banyak yang yang ya gimana, biasalah kalau pergi ke Amerika itu kan seakan-akan wah gitu, hanya orang-orang yang kaya, orang yang punya posisi kedudukan aja yang bisa kesini. Padahal biasa-biasa aja dapat kan gitu. Iya. Nah, ayo gimana pengalaman sampean pertama kali? Kenapa kok kepingin datang ke luar negeri? Iya. Ya, pengalamannya itu panjang lebar, Cak. Panjang yang jelas, dan lebar ya. Iya. Yang jelas itu karena corona itu kan usaha saya bangkrut. Ya, awalnya itu ya sudah lumayan oke. Pulang dari Malaysia itu semua itu hampir punya mobil ya baru, semua ya ada. Nah itu corona itu usaha saya bangkrut ya. Terus gitu. Ya, terus saya itu kan kepengen awalnya itu ke Australia bukan ke Amerika. Awalnya ke Australia. Ya. Jadi ke Australia, sebelum ke Amerika ini nggak ada pikiran ke Amerika ya? Nggak ada Cak sebelumnya. Tuh, rata-rata orang-orang itu mesti mau ke Australia atau ke negara-negara lain, ada yang di Eropa kemana. Nggak berani guys ke Amerika itu, kayak mimpi nantinya itu kayaknya. Terus gimana? Australia gimana itu? Australia. Australia. Nah, saya kan sudah ngeplay itu nyoba 2 kali ya. Dua kali. Iya. ngeplay. 2 kali gagal. Terus saya browsing temu channelnya jenengan Indofili lah itu. Terus saya lihat yang pertama itu yang
bersama Cak Imam itu, yang salah booking hotel itu. Itu. Iya, itu Mam, terus awakmu terkenal, Bang. Imam Madura itu. Iya. Jalan itu. Wah. Terus dari situ saya pelajari, Cak. Oke. Semua video jenengan dari awal itu nonton ya bersama istri saya ini. Tidak cuma 1 kali, kadang 2 kali, bisa 3 Oke. kali sampai paham. Itu penting, memang harus Iya. kalau mau ke sini itu sebenarnya gampang. Pelajari bener-bener aja, pokoknya lihat video dengan serius ya, berkali-kali sampai kita itu mengerti gitu loh, paham. Terus ada semacam apa ya, sugesti, Iya, ada keyakinan gitu. betul. Gitu. Saya tuh nonton sampai awalnya itu ya takut loh, Cak. Ke Amerika itu nanti bagaimana? Takut. Takut sampai arek. Tapi setelah lihat video jenengan kok sepertinya kok gampang terus nyoba, Cak. Oh. Ya itu dari semua yang bagaimana bisa anti gagal apa itu ya dicoba terus itu. Benar. Bro, Iya. ngeplay Australia 3 kali. 3 kali. 3 kali gagal terus. Iya, gagal terus. Ngeplay Amerika 3 kali. 3 kali juga. Iya, yang 2 kali gagal. 2 kali gagal, Berarti 1 kali satu kali lolos. Itu gimana itu berturut-turut gitu ngeplay ke Amerikanya itu. Iya, kalau 2 kali. Australia kan tidak perlu wawancara tuh, Cak. Oh, Ya kan iya. cuman lewat online. Nah, itu gagal terus saya browsing Indopilih itu. Heeh. Nah, itu terus saya pelajari betul-betul. Nah, itu terus saya nyoba, Cak. Saya nyoba apply Amerika. Itu dibantu untuk ngisi DS-nya saja saya minta tolong temen. Oh, jadi ngisi DS-nya. Ya, soalnya saya kan Oke. nggak bisa itu komputer itu. 3 kali ya. Ya, 2 kali, 1 kali gagal, 2 kali gagal, langsung 3 kalinya gitu, atau ke apa, atau 2 kali frustrasi, atau 1 kali pertama frustrasi terus kemana lagi gitu. itu kalau yang Amerika itu pertama saya kan sendiri. Oke, oh sendiri. Awalnya itu sendiri, itu di Jakarta interviewnya. Oh, interview di Jakarta, Iya. gagal kan di Jakarta. Terus yang kedua bersama istri, ya. Yang kedua Iya. di Jakarta juga. Enggak, itu di Di Surabaya. Surabaya. Iya. Gagal itu tadi. Iya, gagal. Waduh, hilang duit banyak nih. Ya enggak, Cak. Ya duitnya paling buat itu kan untuk 4 jutaan biasanya. Iya, Ya, untuk ya. untuk bayar ke embassy itu Iya. yang bayar kan saya Iya, sendiri. pakai ini Ya, cuman sendiri ngisi DS. jasa isi DS itu ada temen yang bantu. Ya. Iya, itu wajar lah ya, Iyalah, uang itu rokok wis. lah wajar. Nah, jadi 2 kali, Hah? 1 di Jakarta, Satu di Surabaya. di Surabaya terus- gagal. Ya. Terus, lanjut lagi lanjut lagi. atau udah Ya lah itu- leren dhisik. Sebetulnya ya sudah hampir putus asa loh, Cak. Oh gitu. Nah, tapi sama istri itu kan disemangati terus. Wih, mantap istrinya. Nah, itu terus untuk nyoba yang ketiga kali, ya. Yang Nyoba ketiga 3 kali kali. itu wis ya persiapan betul-betul ya semampunya. Tapi Iya. ya alhamdulillah. Terus alhamdulillah. lolos ya. Iya. Wah. Nah, karena lolos, pasti teman-teman itu tanya, wah kok bisa ya lolos? Caranya bagaimana? Gitu. Nah ini saya kepingin tanya, Iya. waktu mulai isi DS-nya sampai lolosnya. Iya. Nih, dah isi DS reguler ya, Ya, biasa. reguler. Saya ini mohon maaf, apa belak-belakan aja. Saman dulunya pegawai apa sih, kerja apa yang gitu-gitu. Ya enggak, saya memang murni pengusaha. Dulu saya kan bekerja di Malaysia Ah. sebagai pemborong keramik. Kalau Oke. orang Malaysia bilangnya itu pemborong mosek. Pemborong musik. Ya. Oke.
Kalau kita kan keramik Oke. namanya. Terus pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia, ternak burung sebetulnya lancar ya. Burung murai batu itu. Itu setelah pandemi kita sesudah pandemik. Ya, itu sebelum pandemik. Oke. Nah, Sebelum pandemik. terus Oh, kena iya. pandemik itu harganya kan terjun bebas ya. Nggak Itu karu-karuan. terus hancur. Nggak suka burung orang-orang ngurusi burungnya sendiri-sendiri. Iya. Jadi setelah ini guys, murainya udah bingung. Jadi setelah itu udah mikir harus meningkatkan pendapatan lagi ya. Nyari modal lagi ya. Modal lagi ya. Akhirnya terpikirlah untuk ke luar negeri itu. Iya. Oke, setelah waktu itu ngisi DS-nya, terus wawancaranya di Surabaya, ya Yang kan? pertama di Jakarta. Yang di Jakarta yang gagal. Kedua di Surabaya gagal. Ya. Yang ketiga juga sama istri ya. Iya, sama istri. Ya. Gimana pertanyaannya? Ini pasti orang-orang tanya. Hmm. Ditanyanya apa aja sih yang gitu-gitu? Kalau waktu yang lulus itu di Surabaya itu pertamanya ditanya, Bapak mau ke Amerika mau apa? Ditanya Oh, gitu gitu. ya. Ya saya jawab vacation sekalian apa itu anniversary wedding. Anniversary wedding. Iya. Oh, itu loh kan. Terus Anniversary wedding itu kuncinya. Iya. Itu kata-kata kalau suami istri itu. memang kelihatannya saya jawab itu moodnya itu bagus ya untuk Nah, officernya itu. Pokoknya kuncinya itu gimana membuat yang mewawancarai atau istilahnya officernya itu punya mood yang bagus. Itu harus diciptakan. Misalkan kita dengan happy atau orangnya, pokoknya kalau moodnya orang itu bagus pasti akan lumayan lah, akan diterima biasanya Ya. gitu. Nah itu kan tadi bikin moodnya orang untuk yang mewawancara itu supaya tergerak dengan kita, Iya. ada kreteknya gitu lah, Iya. dan suka dengan kita. Nah tapi masa pertanyaan langsung mau apa ke sini? Pertama mesti pertanyaan pertama itu memang itu dulu atau Iya. apa dulu? Ya Mau apa? Ah. tanya ya itu Cak. Pertama. Bapak ke Amerika mau apa? Nah ya. Terus saya jawab mau Anniversary. vacation, Jalan-jalan. sekalian anniversary wedding. Nah, Wah, terus itu. setelah itu Seneng dia, Mas. iya Tuh. dia macam moodnya itu gembira loh Cak. Nah, Terus ditanya lagi. terus ditanya lagi loh. Oh ya Bapak sudah nikah berapa tahun? 19 tahun Pak. Oke. Oh ya. Terus setelah itu ditanya lagi Cak. Sudah punya anak? Punya Pak. Sudah umur berapa? 18 tahun Pak. Nah itu masih sekolah dan ini kebetulan tidak mau ikut karena ada Oke. acara dengan teman Sekolah. sekolahnya. Saya jawab gitu Cak. Habis itu ditanya apa lagi? Habis itu terus ditanya pekerjaan. Pekerjaan. Iya. Kerjanya apa gitu? Ya kan Nah, waktu ini. di DS kan saya dulu pernah kerja di Malaysia itu. Oke. Ya itu ya saya jawab. Oh, jawab di Malaysia pernah kerja gitu. Iya, Bapak pernah kerja di Malaysia ya? Oke. Pernah Pak. Berapa tahun? 5 tahun. Nah terus itu setelah itu ya sekarang ya pulang dari Malaysia itu saya buat toko bangunan Pak. Sampai sekarang ada itu toko bangunan Temen Jaya. Tapi jangan keras-keras ya. Aku saja. Gak apa-apa, biasa itu. Iya. Aku. Terus habis toko bangunan ngomong begitu. Ya itu terus ditanya, oh ya. Pekerjaannya berapa? Saya jawab 6 Pak. Ya. Iya. Terus setelah itu ditanya lagi ya. Bapak punya rumah? Ah, Punya, itu di Pak. Surabaya itu pasti. Ya. Ada pertanyaan gitu. Ya. Punya rumah? Jawab iya. Ya punya. Punya mobil? Punya mobil punya. Terus ditanya. Apa mobil apa? Innova. Wah, itu juga
temen punya. Terima kasih Ya. Pak Nasikin ya. Wih, Pak Nasikin berjasa itu pinjemin mobilnya. Iya. Iya. Pokoknya jangan ambil dari Pegadaian loh, Pak. Iya. Ini teman baik, oh, Pak. Itu Iya. Cairul ini teman baik, Yang teman. penting diakui. Iya. Nunjukin foto enggak kan? Enggak. Oh, enggak. Kalau nunjukin Bung, foto ya harus foto dulu. Itu BPKB-nya saja enggak diminta. Oh iya, enggak ditanya aja. Ditanya saja. Ah. Yang diminta itu malahan udah paspor lama saya waktu kerja di Malaysia itu Oke. itu dilihat itu. Dilihat. Iya. Kalau yang lain seperti sertifikat apa BPKB enggak. iya. Cuman Enggak ada tanya tok. urusan biasanya. Iya. Oh, itu habis ditanya Ah. propertinya, terus ditanya apa lagi? Terus setelah itu ditanya kalau ini nanti visa Bapak disetujui, Ya. Bapak berangkat dengan siapa? Ditanya itu. Oh. Terus saya jawab ya dengan istri saya ini, Pak. Ya masa dengan orang Iya. lain, Pak? Terus enggak maksudnya terus Ya, oke. dia tuh tanya lagi, enggak? Ah. Enggak, maksudnya dengan ikut tur atau bagaimana? Oh, Enggak. itu. mungkin karena Iya. Di moodnya- DS. Oh. Di DS itu pasti sama ngisi berangkat bersama sendiri atau sama pakai jasa tur, pakai Iya, tur. iya, 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 mesti gitu betul. ya. Biasanya Iya. ditanya di semua jawaban itu biasanya sudah ada di DS, cuma Iya. diuji lagi. Tes sama itu, bojo Iya, iya. enggak gitu. Ya terus Ya, itu saya sama jawab, jawab. ya dengan Tur. ATS Vacation. Ah, Nah, itu agen saya tur, kan ya. agen tur itu. Ya. Terus ditanya, habis berapa Pak? Satu orang saya jawab, satu orang 70 juta Pak. Tapi katanya temen ini ada cashbacknya. Saya jawab gitu ya. Oke. Ya, terus setelah itu diam sebentar ngetek, Ngetik. terus disuruh cap jari ya. Oke. Saya cap jari, terus istri saya juga disuruh cap Cap jari, jari. terus diam sebentar, terus selamat bisa Bapak kami setujui. Oh, iya. Wah, Rasanya gimana rasanya itu, Pak? Rasanya gimana? rasanya betul-betul dan seperti Terharu mimpi, gitu Cak. ya? Iya, terharu, Bisa bahagia, wes. Bisa nangis juga, Pak. Betul loh, Cak. Iya, Saya terharu. pun grebes loh sampai luar itu. Oh, tuh kan kadang Eh. itulah orang yang gimana ya, pokoknya mau ke Amerika kayak impian banget, kayak apa gitu. Begitu lolos itu rasa-rasanya itu merinding, apa kayak apa ya, berhasil gitu. Iya. Nah, Hmm. sudah dawat itu kan. Iya. Wah, sama mesti seneng ini pesta ya. Udah wes hilang pestanya ya, udah hilang ininya. Iya. Nah, terus pertanyaan lagi buat ini dari teman-teman yang dengerin ini biasanya. Iya. Oke, kalau gitu sama persiapan ke sini mau berangkat. Itu bulan apa sama wawancara itu? Bulan Desember ya. Desember tahun 2024 ya. Iya, tanggal Barusan. 18. Oke. Nah, Hmm. setelah itu Saman berangkat ke sini ini bulan Februari. Terus gimana? Perjalanan dari Indonesia ke sini itu orang pasti dak-dikduk. Katanya apalagi sudah pemerintahan baru ini ya. Wah. Aduh gimana ini nanti berita itu kan batik seliwer itu war. Ini begini, ini begini itu ini dipulangkan sama semuanya itu. Sama Ya. pasti ndredeg juga kan? Bukan cuma redek ya. Itu hampir tak cancel loh Iya. tiketnya. Soalnya Hampir berita itu kan ada temen yang bilang katanya banyak yang ditolak di Oh. imigrasi. Lah terus saya tanya jenengan itu. Ye. Nah, tanya jenengan terus akhirnya kan jenengan jawab enggak apa-apa kalau turis itu kan bebas kalau Ya. kita kan resmi lah itu saya terus tak mantapkan diri ya. Awalnya betul-betul hampir tak cancel itu tiketnya. Akhirnya berani kan? Ya tak beranikan Ya. diri. Ternyata setelah penerbangan di bandara, di imigrasi, apa aja yang ditanyain, Pak? Apa Yang aja? di imigrasi itu ditanyakan yang pertama, Heeh. ditanyakan paspornya. Heeh. Nah, terus setelah itu Mau kemana? ya mau kemana? Terus saya jawab ya Jalan-jalan.
Times Square, Heeh. terus Liberty, terus White House kan gitu Cak. Ya. Terus ditanya berapa hari? How long do you stay at America? Wah. 8 days. Ya, Cak, Days, gitu. 8 hari. Iya. Gitu. Nah ini yang bingung Cak. Heeh. Kan saya booking hotel kan cuma 2 hari. Iya. Nah saya kan pernah lihat upload jenengan Iya. itu. Kalau ditanya kok cuma 2 hari, ya saya jawab ini jawabnya campur bahasa Indonesia aja. Oh. Jawab aja Iya. Heeh. Itu where do you stay no? Heeh. Saya jawab Di hotel ini gitu ya. hotel naik Broadway Hotel. Terus dilihat kata saya Loh, kok itu 2 hari gitu bookingnya ya? kok 2 hari. Nah itu saya jawabnya bingung Cak. Bahasa Inggris kan dia belum lincah amat. Ya. Jawabnya gimana? Saya Bang? campur-campur begini Pak, kalau itu saya kan I want to see this hotel good or no, Ya. ya kan jam itu. Kalau tidak baik ya saya Pindah. pindah. Kalau enak terus. Oke, kalau nanti Tambah. this hotel good, Aku I tinggal di want situ terus. booking lagi. Ya. Gitu aja jawabannya Iya. itu paling gampang pokoknya. Ya, optionnya itu ya kelihatan bingung tapi alhamdulillah Cak. Ya, kalau Ya. di sini itu selama nggak dicurigai kriminal atau yang menjadi teroris atau apa, semuanya lancar. Jangan Iya, iya. khawatir di sini. Betul. Terutama di New York sini ya. Orangnya oke semua. Oke teman-teman, itulah sekilas cerita dari Mandor Tomo. Ya. Mandor Tomo atau Mas Tomo. Iya. Jangan Bung Tomo loh ya. Mandor Tomo. Supaya ini buat teman-teman ini menjadi motivasi. Ternyata masuk Amerika itu tidak seserem atau yang dibayangkan orang. Wah, kalau nggak pejabat atau artis atau orang kaya itu bisa, ternyata tukang ini bangunan atau jualan burung murai batu aja itu aja bisa masuk sini loh, nyantai, hanya vacation 8 hari loh. Jalan-jalan 8 hari itu aja bisa. Tapi teman tetap harus semangat ya yang mau ke sini. Semuanya kuncinya adalah belajar dari YouTube mana aja, video-video mana aja untuk menjadikan motivasi dan yakin, nggak usah ragu-ragu ya. Kalau kepingin tahu semuanya, kepingin tahu lebih lanjut, teman-teman bisa ikuti YouTube saya, Instagram saya, TikTok saya atau Facebook saya di Indofili Channel. Pasti teman-teman akan dapat pelajaran yang baik dan bisa bermanfaat lah. Terima kasih Mas Tomo, Mandor Tomo. Semoga pengalamannya Mas Mandor Tomo ini bisa ditularkan ke teman-teman yang lainnya dan bermanfaat. Oke teman-teman, salam dari New York City. Ya, sukses terus buat kalian semua. Oke, bye. Oke teman-teman Indofili, jangan lupa ya subscribe, like, dan share buat teman-teman Indofili. Kalau komen yang positif, oke? Pasti oke.